Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني وأخواتي في النار رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. والحمد لله, senantiasa kita bertahmid kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, yang mana ucapan Alhamdulillah itu lebih baik daripada nikmat yang didapatkan oleh seseorang. Maka ketika seseorang mendapatkan nikmat dari Allah, kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah, maka ucapan Alhamdulillah itu lebih baik daripada nikmat yang dia dapatkan. Maka hendaknya seseorang jangan lupa mengucapkan Alhamdulillah atas nikmat-nikmat yang dia dapatkan, terutama mendapatkan nikmat kesehatan, kemudian nikmat kesempatan untuk beramal saleh, beribadah kepada Allah. Maka hendaknya dia memperbanyak mengucapkan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Dan insyaAllah di kesempatan kali ini, judul dari kajian kita mengenai muhasabah, iaitu muhasabah, yang mana muhasabah ini adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Ibadah yang diperintahkan, yang mana muhasabah ini memudahkan seseorang untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Muhasabah ini maknanya adalah menghitung atau mengintrospeksi dirinya atau mengoreksi dirinya. Maka setiap hari hendaknya seorang mukmin terus menghitung-hitung, mengintrospeksi dirinya, mengoreksi dirinya. Apakah hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Atau bisa jadi hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin. Yang mana manusia di dunia ini diibaratkan oleh Allah seperti orang yang sedang berjual beli. Diibaratkan oleh Allah manusia di dunia ini dengan orang yang berjual beli. Dan umumnya orang yang berdagang, berjual beli akan menghitung-hitung keuntungan hari ini, akan menghitung-hitung hasil penjualannya hari ini, yang kita bahasakan dengan muhasabah. Dihitungnya keuntungannya hari ini agar dia tidak mengalami kebangkrutan dalam usahanya. Maka begitulah muhasabah pencari dunia, muhasabah pencari uang, muhasabah pencari harta. Dia selalu menghitung-hitung hasil dagangnya, dan dia ingin melihat apakah hari ini untungnya lebih besar dari kemarin, atau hari ini justru bangkrut. Begitu telitinya mereka menghitung
menghitung-hitung keuntungan dalam perkara dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di dalam Al-Quran untuk orang yang beriman juga menghitung-hitung tentang pahalanya hari ini. Apakah pahala hari ini untung, atau pahalanya di hari ini tidak lebih baik daripada hari kemarin, atau pahalanya hari ini justru merugi karena sedikitnya amal soleh dan banyaknya dosa yang dia lakukan. Maka para ulama menjelaskan hendaknya seseorang memiliki beberapa waktu untuk menyendiri. Untuk menyendiri sambil merenung apakah hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan perhatikan nafsun, setiap jiwa, ma qaddamat lighad, apa yang sudah dia persiapkan untuk menghadap kematiannya. Apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esoknya, maksudnya hari kematiannya. Apa yang sudah dia siapkan dari amal saleh, dari ibadah, dari ketaatan untuk berhadapan dengan Allah nanti pada yaumul qiyamah. Apa yang sudah dia siapkan, yang mana dalam perkara dunia manusia mempersiapkan segala sesuatu dengan maksimal. Mempersiapkan bekal kerjanya. Kalau orang-orang yang sekolah, menyiapkan bekal-bekal sekolahnya dengan persiapan yang maksimal. Tetapi Allah di Al-Quran mengingatkan kita semua untuk memaksimalkan persiapan menghadapi kematiannya, atau menghadapi hari di mana dia mempertanggungjawabkan seluruh ucapan dan perbuatannya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 92 sampai ayat ke-93, Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Dan sungguh kami, kata Allah, akan menanyakan kepada manusia ajma'in, seluruhnya. Jadi manusia, kita sekarang ini di majlis ini, dan kaum muslimin, manusia seluruhnya akan ditanya oleh Allah semua apa yang dia lakukan di dunia ini. Dan juga Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-6 sampai ke-7, Fala nas'alanna alladhina arsana ilaihim Fala nas'alanna alladhina ursina ilaihim Wala nas'alanna al-mursalin. Dan kami benar-benar akan menanyakan orang-orang yang Rasul itu diutus kepada mereka. Akan ditanyakan manusia yang diutus kepada mereka, para Rasul atau Rasul dari utusan Allah Jalla wa'ala. Maka ayat-ayat yang kita bacakan barusan tentang pertanyaan Allah, tentang perintah mempersiapkan bekal, adalah hendaknya kita semua terus mengoreksi, mengintrospeksi diri. Sudahkah siap kita semua ditanya oleh Allah? Sudahkah kita semua siap mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama ini di kehidupan dunia? Maka kalaulah belum, hendaklah kita perbaiki hari demi hari agar dimudahkan menjawab pertanyaan dari Allah Jalla wa 'Ala. Betapa manusia
bersemangat mempelajari pelajaran-pelajaran yang ada dari pelajaran-pelajaran sekolah, supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, sehingga dia lulus dalam ujiannya. Maka hendaknya kita berpikir mulai sekarang, sudahkah kita mempersiapkan jawaban yang baik di hadapan Allah seketika seseorang ditanya oleh Allah satu persatu dari nikmat-nikmat yang dia rasakan di kehidupan dunia ini. Maimun bin Mahran rahimahullah mengatakan, la yakunul abdu taqiyan, seseorang hamba itu tidak akan menjadi bertakwa hatta yakuna li nafsihi ashadda muhasabah min asy-syarik as-sahih li syarikih. Tidaklah seseorang itu menjadi bertakwa kecuali sampai dia bermuhasabah. Tidak sampai derajat takwa sampai dia muhasabah, sampai dia mengintrospeksi dirinya, mengoreksi dirinya, kemudian menghitung-hitung kelakuan setiap harinya, amalannya. Sebagaimana seseorang yang berupaya keras membuat perhitungan dengan teman kerjanya atau karyawannya atau partner kerjanya. Maka Maimun bin Mahran mengingatkan kita semua tentang sebuah keuntungan. Keuntungan itu ketika seseorang pandai muhasabah. Keuntungan itu didapatkan ketika seseorang pintar mengoreksi, mengintrospeksi apa yang dia lakukan. Ketika seseorang berdagang, dia akan untung ketika pandai menghitung laba keuntungannya, hasil jual belinya. Maka begitu pula orang-orang yang ingin mencari akhirat surga akan beruntung ketika dia pandai menghitung-hitung amalnya. Maka hendaknya seseorang jangan meninggalkan amalan yang satu ini, yaitu amalan muhasabah. Terus mengintrospeksi diri, mengoreksi diri, menghitung-hitung dirinya. Sudahkah yang dia lakukan hari ini beruntung, atau justru hari ini buntung, atau kerugian yang dia dapatkan? Masyarul muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, wa barakallahu fikum. Di antara manfaat yang besar agar dari muhasabah yang disebutkan oleh para ulama adalah meringankan hisab di hari kiamat. Jadi orang-orang yang setiap harinya mengintrospeksi dirinya, mengoreksi dirinya, kemudian dia sadar kekurangan-kekurangannya, kekurangan dalam ibadah, kekurangan dalam amal soleh, kekurangan dalam bertobat, setelah itu dia memperbaiki. Maka hal ini akan menyebabkan meringankan dia ketika hisab di hari kiamat. Sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu an, riwayat Imam Tirmidzi, wa innama yahifful hisab yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Sesungguhnya hisab di hari kiamat akan menjadi sesuatu yang ringan ketika seseorang suka menghisap dirinya ketika di dunia. Ketika di dunia suka menghisap, suka mengintrospeksi diri, suka mengoreksi diri, suka berbenah diri. Maka orang yang seperti ini
adalah orang yang akan diringankan hisabnya pada yaumul qiyamah. Maka hendaknya kita semua semangat merenung sesaat, mengingat amalan-amalan kita hari ini sudahkah lebih baik daripada hari yang kemarin. Kemudian yang kedua, di antara manfaat muhasabah adalah menjadikan seseorang mengutamakan akhirat daripada dunia. Seseorang lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Disebutkan dalam hadis yang panjang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, disebutkan ketika seorang raja yang hidup sebelum kalian, yang mana kerajaannya begitu besar, kemudian seorang raja itu merenung. Seorang raja merenung, muhasabah. Kemudian dia menyadari bahwasanya dia sebagai raja tidaklah lama menjadi raja. Tidaklah lama menjadi raja. Dan kerajaanku ini tidaklah kekal. Dan apa yang ada di dalamnya telah menyita waktuku dari beribadah kepada Allah. Maka akhirnya pun seorang raja itu, setelah muhasabah yang panjang, dia memutuskan untuk mengasingkan diri dan keluar dari kerajaannya menuju kerajaan yang lain sebagai rakyat biasa. Dan dia bekerja mencari penghidupan sebagaimana layaknya rakyat biasa, dikarenakan dia telah muhasabah bahwasanya sebuah kerajaan tidaklah kekal. Kerajaan telah menyibukkan dia dari ibadah, maka akhirnya dia lebih memilih untuk menjadi rakyat biasa agar dia lebih fokus beribadah kepada Allah. Maka begitulah seseorang kalau sering bermuhasabah, akan lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Begitulah keutamaan orang yang sering mengoreksi, mengintrospeksi diri, akan sering melihat cacat dirinya, sehingga dia berusaha hari ini lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Adapun orang-orang yang jarang introspeksi diri, tidak peduli dengan dirinya, yang dia pikirkan hanya nafsu saja, maka yang seperti ini umumnya hari ini tidak lebih baik daripada kemarin. Bahkan bisa jadi hari ini lebih buruk daripada kondisinya daripada hari yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, di antara manfaat muhasabah adalah memperbaiki hubungan sesama manusia. Ketika seorang bertikai dengan mungkin temannya, dia merenung ketika bertikai dengan temannya, apalah manfaat saya ribut dengan teman ini? Apa pahala yang didapatkan dari keributan? Apa keributan ini mendatangkan manfaat atau justru mendatangkan dosa? Dia merenung, apakah keributan ini menenangkan jiwa? Setiap permusuhan yang ada padanya dia renungi. Ternyata setelah dia renungi, sedikit pun permusuhan itu tidak bermanfaat. Sedikit pun keributan itu tidak menenangkan jiwa. Maka dia tersadarkan, lebih baik memperbaiki hubungan dengan manusia daripada memperkeruh. Lebih baik memperbaiki hubungan daripada bikin ribut. Dan dia berpikir hal ini setelah lama bermuhasabah. Maka orang-orang yang rajin bermuhasabah, Allah akan perbaiki kehidupannya. Orang yang rajin mengintrospeksi diri, orang yang rajin mengoreksi diri, orang yang rajin memperbaiki diri,
orang yang rajin menghitung-hitung dirinya, rugi atau untung amal solehnya, maka orang ini dimudahkan oleh Allah untuk memperbaiki kehidupannya, terutama kehidupan di negeri akhirah. Kemudian yang keempat, di antara manfaat sering bermuhasabah adalah terbebas dari kemunafikan. Ketika dia merenung, hari ini berapa kali ucapan dusta yang saya ucapkan? Hari ini berapa hari ketidakjujuran yang aku lakukan? Hari ini berapa amanah yang telah ditinggalkan? Yang mana disebutkan dalam hadis, tanda-tanda orang munafik ada 3. Berkata dusta. Kemudian apabila dia diberi amanah, dia tidak menjalankan sebagaimana mestinya. Intinya, ketika dia melihat pada dirinya ada tanda-tanda sifat munafik, kemudian dia merenung, mengintrospeksi diri, mengoreksi, maka orang seperti ini akan dimudahkan untuk meninggalkan sifat-sifat kemunafikan. Yang mana setelah dia pikirkan bahwasanya orang munafik itu tidaklah beruntung sedikit pun, tidak menambah dia tenang, tidak menambah dia barokah, tidak menambah kebahagiaan. Adapun kebahagiaan yang didapatkan dengan kemunafikan akan dibalas dengan keburukan yang setimpal. Maka hendaknya kita semua seringlah mengoreksi diri kita masing-masing, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyadarkan semua kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Kemudian di antara manfaat muhasabah yang berikutnya adalah menjadi sebab agar selalu istiqamah, menjadi sebab agar selalu istiqamah. Dia merenung, kenapa hari ini amal solehnya berkurang? Dia merenung kenapa amal soleh hari ini tidak bertambah. Yang mungkin kemarin membaca Al-Quran 1 halaman, kenapa hari ini tidak baca sama sekali? Itu menunjukkan tidak istiqamah. Maka ketika dia muhasabah, dia mengoreksi dirinya, kenapa hari ini tidak bisa membaca Al-Quran seperti hari kemarin? Ternyata ada dosa yang dia lakukan. Ternyata dia telah mengedepankan dunia daripada akhirat. Ternyata dia belum mencintai Al-Quran dengan benar. Ketika dia koreksi dirinya, ketika dia mengintrospeksi dirinya, ketika dia menghitung-hitung dirinya, barulah dia sadari kekurangan dirinya. Barang siapa yang kurang atau yang dia tahu kekurangan dirinya, mudah-mudahan dia dimudahkan untuk memperbaikinya. Makanya ketika kita dalam urusan dunia memperbaiki sesuatu, itu setelah kita mengetahui apa cacatnya, kekurangannya. Misal mungkin ada seseorang ingin memperbaiki mobilnya. Tidak akan bisa dia memperbaiki mobilnya setelah dia tahu cacatnya di mana. Tidak bisa seseorang memperbaiki kendaraannya kecuali setelah dia tahu, meneliti di mana cacat kendaraannya, kesalahannya. Maka setiap orang yang menyadari kesalahan diri dengan muhasabah, maka orang seperti ini, kata para ulama, orang yang dimudahkan oleh Allah untuk berbenah diri, memperbaiki dirinya. Maka hendaknya kita semua bersemangat dalam mengoreksi dirinya, dalam mengintrospeksi diri setiap harinya. Dilihat kekurangan-kekurangannya, dilihat cacatnya. Seandainya seseorang tidak mengetahui cacat dirinya di mana, silahkan dia tanya dengan orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang lebih tahu, agar cacat dirinya tidak terus-menerus dan segera bisa dia perbaiki. Mudah-mudahan
sedikit tentang muhasabah ini, memberikan kita sedikit ilmu, sehingga setelahnya kita termotivasi untuk semangat muhasabah. Sebagaimana perkataan para ulama, seseorang tidak akan sampai derajat takwa sampai dia muhasabah, sering mengoreksi dan sering mengintrospeksi dirinya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.